Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Din Wastu. Nah, Bung Doni, Ya, kebetulan saat ini kita sedang berduka ya betul. atas tenggelamnya kapal kebanggaan Angkatan Laut atau Angkatan Laut kita ya. Ya, Yaitu kapal selam dari Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Bali. Laut Bali. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sangat terpukul, terpukul ya. dan berduka. Ya, hanya doa yang bisa kita kirimkan ya untuk para kru kapal Nanggala, semoga masih bisa diselamatkan. Ya. Dan pemerintah melakukan pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin, Ya. dan kita doakan supaya hasilnya pun bisa semaksimal mungkin. Betul. Nah, di antara berita viral ini kita kan berduka nih ya. Iya. Namun sangat disayangkan nih, Don. Ada salah satu komentar dari netizen kita nih kan. Iya. Dari salah seorang netizen, yaitu namanya si Imam Kurniawan. Nah, saya di sini akan memberikan sedikit reaksi terhadap Ya. komentar si Imam Betul. Kurniawan. Ya. Nah, si Imam Kurniawan ini dia salah seorang netizen yang berkomentar sangat tidak etis ya. Ya, betul, Di tidak saat etis. kita semua sedang berduka, dia berkomentar yang tidak senonoh di salah satu status Facebook. Betul. Nah, sebelum kita berikan reaksi, kita tonton dulu videonya dulu ya. Oke, siap. Nah, ini dia namanya si Imam Kurniawan. Nah, si Imam Kurniawan ini di video ini dia memberikan klarifikasi terhadap suatu komentarnya Ya, yang negatif, komentar yang negatif yang yang dia sangat tulis, sangat ya. menyakitkan. Ah. Nah, komentarnya seperti ini, Don. Iya. Nah, komentarnya, di saat kapal selamu tenggelam, di situ istrimu kuk titik-titik ya, dalam Ya. arti bahasa itu disetubuhi lagi. Ya, ya. Tentunya ini sangat kita sayangkan ya. Iya, betul. Kita semua sedang berdoa nih, berharap kapal selam Nanggala ini ditemukan dalam keadaan Selamat. krunya sehat dan selamat gitu ya kan. Tapi yang si Kurniawan ini sungguh-sungguh sangat tragis, memberikan komentar yang semaunya Iya. sendiri gitu ya kan. Tidak berpendidikan, kalau kata. tidak etis lah, tidak etis gitu, iya. dibaca. Nah, seperti ini. Komentarnya menurut Doni sendiri seperti apa nih? Ya, itu salah satu manusia ya, yang tidak memiliki rasa empati, rasa cinta tanah air. Jadi ya bagi saya ini kurang dia itu kurang etis lah ya. kurang etis. Kedua, tidak seharusnya tidak seharusnya dia tulis ataupun dia komen dengan kata-kata yang begitu. Seharusnya dia merasakan kesedihan, Merasakan juga ya kan. kehilangan, bahwa kita itu dalam berduka, kita harusnya mensupport, mendoakan kita ya kan. begitu. Jangan dia menulis yang sifatnya hanya Menyakitkan. Jujur aja, saya merasa sakit. Kita saja sebagai bukan dari Angkatan Laut ya, Iya, kita merasakan sakit membacanya ya. Iya, kita warga negara Indonesia melihat bacaan begitu, kita merasa marah ini. Marah karena kok ada manusia yang berani menulis kata-kata begitu. Itu ditulisnya secara umum gitu. Sadar nggak kira-kira ini? Ya kalau menurut saya itu dia menulis posisi sadar ya, cuman dia tidak memikirkan apa akibat dari tulisan yang ia buat begitu. Nah, kita lanjutkan dulu videonya dong. Oke, siap. Nah, ini di klarifikasi ini dia sedikit tenang karena dia membuat klarifikasi itu di rumahnya sendiri sepertinya.
Nah, dia sadar setelah komennya itu menjadi viral dan dipiralkan oleh masyarakat. Nah, namun setelah dipanggil mungkin oleh pihak kepolisian, nah ini saya nggak tahu ini tempatnya di mana. Nah, di sini kelihatan ekspresi gelisah dari salah seseorang yang bersalah. Nah, Imam Kurniawan ini merasa di sini nih bersalah. Kita stop dulu, Don. Nah, jadi antara klarifikasi dia di rumah dengan di saat dia diinterogasi di kantor kepolisian atau mungkin itu di tempatnya anggota TNI Angkatan Laut, itu sangat berbeda. Dari dia menyampaikannya yang di rumah itu tenang, namun di sini dia sudah mulai kelihatan kegelisahannya, menyadari kesalahannya. Nah, kira-kira nih, Don, menurut Doni sendiri nih, ya sebelum kita lanjutkan videonya, menurut Doni sendiri ini kira-kira dia bukan nih yang melakukan komen itu. Ini kan menurut pengakuan dia, ini kan FB-nya dibajak, kan? Di video itu dibajak kalau dia berada di Medan, sementara yang nge-loginnya itu di situ tertulis di Bandar Lampung. Nah, kita tidak tahu sepertinya aslinya seperti apa, namun menurut Doni sendiri ini kira-kira dia berkata bohong atau tidak? Ya, kalau kita melihat secara mata kita saja ya, mata wajar kita, itu jelas dia berbohong. Yang jelas begini, dia itu sewaktu menulis, dia mungkin intinya bercanda. Menurut dia ini bercanda. Dia nggak tahu akibatnya bahwa tulisan ataupun candaan dia itu akan mengakibatkan luka. Luka bukan saja bagi yang keluarga yang ditinggalkan, kita pun merasa kecewa, kan marah gitu. Nah, setelah dia menyadari bahwa dia memiliki kesalahan, nah di situ dia mulai bagaimana caranya nih buat alasan supaya alasan itu menyelamatkan kesalahan dia, menutupi kesalahan, apalagi posisi dia sekarang udah mulai ditekan, mulai pokoknya dia udah posisi nggak bisa kelihatan lah. Nah, kita lanjutkan lagi dalam videonya. Nah, di saat ditekan seperti ini baru dia ngakuin, ya kan? Nah, ini kalau kata telur udah bingung ini. Mungkin dia tidak berpikir ya. Di saat klarifikasi di rumah kan dia bisa tenang menyampaikan karena tidak ada tekanan. Namun di saat posisinya itu posisi di tempat orang yang dirugikan. Mungkin apalagi ini seperti misalnya ini di kantor polisi, ya kan? Ya, tentunya polisi juga punya trik-trik sebagai seorang interrogator, ya kan, agar bagaimana agar si calon tersangka ini mengakui, gitu kan? Mungkin punya trik juga kan, seperti trik penyidik, ya kan? Mungkin saya nggak tahu itu di kantor kepolisian atau di mana lah. Yang jelas itu. Yang jelas orang tersebut merasa dirugikan atas komen-komennya situ. Nah, jadi dari video ini nih. Ya, bagi saya apa kesimpulannya? Saya sebenarnya sangat mendukung dengan tertangkapnya si Imam Kurniawan. Betul. Kedua, petugas itu sebenarnya masih kasihan. Kalau saya itu yang apa ya? Jadi harus ditindaknya harus maksimal gitu ya. Minimal kita kurung ataupun kita taruh di lapangan, kita jemur. Nah, suruh menghormat bendera. Iya. Bagaimana? Jadi kalau Doni sebagai seorang yang nangkapnya itu hukumannya diapain? Satu, kita jemur di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kedua, dia harus hormat bendera, hadap matahari. Nah, hadap matahari ya? Iya, supaya tahu rasa dia. Kedua kan, di saat begitu dia baru yang mengalami yang namanya, oh iya saya udah salah. Nah, gitu kan. Menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahan. Harus dikasih efek jerah. Efek jerahnya harus dikasih. Supaya jangan yang buat contoh yang lain. Buat contoh yang lain. Agar kalau kita berkomen, kalau kita kepengen tulis, coba kita harus hati-hati, jangan menyinggung, jangan pun mengundang yang sifatnya untuk yang merugikan orang lain. Betul, apalagi di saat ini kita sedang berduka. Ayo kita lewat doa, lewat semangat, kita begitu. Nah, itu baru kita. Kejadian ini kan membuat kita semua merasakan kesedihan, ya kan? Saat kapal Nanggala 402 ini hilang kontak, semua kita merasakan bagaimana nasib para prajurit-prajurit kita yang ada di kapal 402 tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari Bang Doni seperti itu, dan dari saya mungkin
mulai saat ini saya mengajak ke seluruh penonton dan dari saya sendiri agar mari kita berbijak dalam bermedsos. Bahasa di medsos harus bahasa hati-hati dan bahasa yang dipertimbangkan Sopan. efeknya. Harus kita apa? Itu kalau kita timbang-timbang lah ya kan. Kira-kira ini mengandung yang positif, apa negatif. atau mengandung yang bisa bermasalah atau enggak. Kalau pengen terkenal silakan, tapi dengan yang positif, yang jadi kreatif, begitu. kalau Anda ingin terkenal di medsos, buatlah karya-karya yang kreatif. Betul, karya yang kreatif, yang menarik. Yang menarik. Jangan membuat suatu kegaduhan. Mungkin Anda bisa terkenal, tapi hidup bukan hanya sebatas itu. Iya. Hidup haruslah bermanfaat untuk orang lain. Betul. Dengan sesuatu yang kita berikan. Yang kita berikan. Namun apabila kita terkenal hanya karena itu mencari, merusak suatu, merusak itu bukan jadi terkenal, dia nyari penyakit. Akhirnya nanti jadi penyakit sendiri. Penyakit itu tuh kayak siapa Kurniawan itu Imam Kurniawan. Dia mungkin sekarang baru menyadari bagaimana sakitnya akibat perbuatan dia yang dianggap dia itu sepele. Iya. Tapi itu luka apa ya? Luka semua merasakan lah luka bangsa kita ya kan. Iya, saya pribadi itu kecewa dengan sikap orang-orang yang seperti siapa ini Iwan ya. Imam Kurniawan. Orang kita sedang duka harus kita iring dengan doa. Dablek banget ya. Iya. Aduh. Oke, penonton, terima kasih telah menonton video ini. Ini hanyalah sebuah reaksi saya sebagai seorang warga negara Indonesia melihat sesama netizen yang berkomentar yang kurang etis. Nah, marilah dari saat ini kita perbaiki diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan Imam Kurniawan ini menyadari kesalahannya dan bertobat. Tobat. Dan yang lain jangan nyontoh. Tidak boleh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.